Assalamualaikum Bapak Ibu Guru semua. Hari ini saya akan menampilkan tutorial dari pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Powtoon. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu akses browser yang biasa digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian silakan buka website dari Powtoon. Perlu kita ingat karena aplikasi web ini berbasis web, jadi kita harus memastikan kondisi dari jaringan internet kita dalam keadaan stabil. Nah, ini merupakan layar pertama atau halaman pertama dari kita mengakses Powtoon. Karena saya sudah pernah mengaksesnya, maka saya tidak perlu login lagi di sini. Nah, di sini kalau kita ingin membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran, maka kita bisa klik bagian create atau membuat. Kemudian kita bisa pilih perbandingan 16:9 dalam posisi horizontal. Nah, kita tunggu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semua harus sudah menyiapkan naskah dari media pembelajaran. Ya, naskah dari media pembelajaran yang akan kita buat agar nanti ketika kita membuat medianya, kita sudah terarah harus apa yang harus kita isi. Tuh. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, setelah selesai loading, akan tampil beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Di sini ada Modern Age, Whiteboard, Kartun, Infografik, dan juga Reel. Jadi untuk pertama, saya akan mencoba contoh menggunakan Modern Age. Oke, jadi ini adalah tampilan dari look Modern Age. Yang sisi sebelah kiri ini merupakan jumlah dari slide yang bisa kita gunakan. Kemudian yang di sini adalah tampilan slide utama. Di bagian bawah ini adalah panel pengatur durasi. Kemudian di sini adalah tombol play atau untuk preview. Kemudian di sini ada toolbar-nya. Di sini kita bisa menyimpan hasil media yang telah kita buat. Di sini juga kita bisa preview, share ya. Nah, di sini kita ganti dulu judul dari media yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya ingin membuat media pembelajaran tentang materi zat aditif. Kemudian saya ingin mengganti background dari layar utama saya, ya. Jadi kita bisa mengupload background dari file yang ada di PC kita atau laptop kita, atau mungkin kita bisa memilih dari background yang sudah tersedia oleh Powtoon. Misalnya saya mau ambil lokasinya gambar dari ruangan kelas, ya. Gambar dari ruangan kelas kita pilih. Kemudian saya mau ambil memasukkan karakter, ya. Inilah kelebihan Powtoon dibandingkan beberapa aplikasi lainnya. Di Powtoon ini menyediakan karakter-karakter. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita mengaksesnya secara gratis, maka kita hanya bisa menggunakan karakter atau yang sudah disediakan secara gratis juga. Jadi seperti yang ada tanda pro ini tidak bisa kita gunakan karena ini aksesnya berbayar. Misalnya saya ambil yang ini, kemudian saya mau ambil contoh karakter yang ini. Oke. Karakter ini bisa beberapa posisi seperti di sini dia menyapa, menampilkan ekspresi ya. Oke, saya ambil yang pertama. Kemudian kita bisa menariknya atau meletakkan posisinya di mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita juga bisa mengganti posenya ya, sama seperti yang tadi. Di sini kita bisa mengganti arahnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa menambahkan efek. Apakah dia masuknya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke, atau seperti keluarnya seperti di gambar ya. Oke. Atau mungkin kita mau mengarahkan dia seakan-akan dari jauh ya ke dekat gitu. Dari jauh ke dekat. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu gambar ini ya diletakkan di detik pertama. Detik pertama. Jadi ketika detik pertama nanti gambarnya akan keluar. Kemudian saya mau tambahkan lagi teks
ya. Teks, saya mau tambahkan judul di sini tentang zat aditif. Kemudian di sini kita bisa mengganti jenis fontnya atau jenis tulisannya. Oke, misalnya saya mau pilih font yang ini, ya. Kemudian kita bisa atur warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa memperbesar ya ukuran fontnya. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan efeknya, mau seperti apa? Apakah efek masuknya biasa saja atau seperti ditulis ya? Kita juga bisa mengatur efek keluarnya. Oke. Kemudian boleh kita posisikan dia. Posisikan mau letaknya di mana. Oke. Nah, jadi karena tadi saya mau letakkan gambar karakternya itu di detik pertama dan saya mau buat judulnya itu di detik kedua akan muncul. Oke, kemudian saya mau tambahkan lagi di sini teksnya, ya teksnya saya mau tambahkan nama saya. Oke, kemudian saya mau ganti fontnya. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, ya mau ganti lagi warnanya. Oke, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Bapak Ibu semua. Oke, kemudian kita atur posisinya yang mana yang paling enak dilihat, dipandang ya. Kemudian tadi saya sudah tambahkan efek di bagian zat aditif. Nah, ini saya mau tambahkan efek. Nah, cara tambahkannya untuk menampilkan tabel dialog di sini adalah dengan cara mengklik 2, maka akan tampil di sini bagian efeknya. Saya mau coba seperti diketik. Diketik. Oke. Oke. Jadi saya mau nama saya ini akan keluar pada detik keempat. Oke. Jadi kalau kita preview dari awal, dari detik ke 0, maka hasil dari slide pertama kita adalah seperti berikut. Oke. Ya. Oke. Karena di sini tadi di detik ke-7 ya, di detik ke-7 7,5 itu sudah selesai, maka kita bisa mengurangi durasinya ya. Karena ini websitenya ini diakses secara gratis, maka perlu kita ingat bahwa media pembelajaran kita hanya bisa maksimalnya 3 menit. Maka setiap slide itu sangat berharga dan setiap slide itu maksimal durasinya hanya 20 detik. Bisa kita kurangi dengan mengklik tombol kurang. Oke, kita kurangkan sampai dia tinggal 7 detik. Oke, biar dia pas ya. Kemudian saya mau tambahkan slide kedua. Nah, slide kedua ini saya sudah mulai memasukkan materi dari naskah media yang telah saya susun sebelumnya. Oke. Misalnya saya mau buat teks ini ya, pernahkah kamu membeli makanan? Oke. Oke, jadi sebelumnya saya mau tambahkan background pada slide kedua ini. Ya. Saya mau tambahkan lokasinya ini seakan-akan sedang berada di luar, ya. Oh, atau di taman saja. Di taman, kemudian saya mau tambahkan karakter. Tambahkan karakternya. Biar seragam, saya masih ambil karakter yang pertama, tapi saya mau rubah ekspresinya seperti berbicara. Oke, udah muncul karakternya. Saya letakkan dia di tengah. Ya, letakkan di tengah. Karakter ini akan muncul pada detik pertama. Kemudian saya mau lihat lagi bagaimana naskah saya. Saya mau tulis di sini, pernahkah kamu membeli makanan dan minuman seperti mie goreng, ayam goreng, dan minuman berwarna? Oke, saya mau coba buat ya. Kita tambahkan shape di sini. Kemudian saya mau buat ambil basic shape dan seperti dialog ya, dialog box. Saya mau ambil yang ini.
Oke, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini ya. Nah, ini bisa kita putar ya. Bisa kita putar, bisa kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita mau warna apa, apakah warna kuning biar cerah. Kemudian teksnya bisa kita tambah dari sini. Ini saya ambil yang kecil, sini saya copy paste saja dari sini. Oke, kemudian saya letakkan biar pas di sini ya. Ini sama halnya seperti kita membuat slide pada PowerPoint. Tetapi di sini hasilnya akan bisa langsung dalam bentuk video. Dan di sini banyak karakter yang lebih unik. Oke, kita ganti fontnya. Oke, misalnya saya ambil font yang ini, ya. Kemudian saya rubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau warna apa? Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang kotak dialog ini akan muncul pada detik 1,5 dan teksnya ini akan muncul pada detik ke-2. Nah, saya mau edit seperti dia sedang diketik ketika dia muncul, maka kita bisa buat efeknya type di sini ya, type seperti diketik. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kalau kita coba jalankan dari detik pertama, oke, akan sampai seperti ini. Pernahkah kamu membeli makanan dan minuman seperti mie goreng, ayam goreng, dan minuman berwarna ini? Oke. Tapi saya mau edit nih di sini ya. Kita bisa edit juga di sini. Misalnya di sini seharusnya ya, bisa kita edit. Oke, pokoknya kita sesuaikan. Nah, sesudah itu, karena kita sudah punya 2 slide, dari slide pertama dan slide kedua, saya mau buat animasi. Mau tambahkan animasi, jadi ketika perubahan dari slide pertama ke slide kedua, saya mau seperti ditarik menggunakan tangan ya. Maka kita bisa pilih animasinya di sini. Oke, jadi ada beberapa pilihan animasi. Jadi misalnya saya mau tambahkan seperti ini ya, cantik nih. Oke, jadi kalau kita preview dari slide pertama ya, akan tampil seperti ini. Oke. 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 Jadi karena di sini saya mau coba tambahkan gambar, di sini disebutkan ada mie goreng, ada ayam goreng, dan minuman berwarna. Saya mau tambahkan gambar di sini, maka kita bisa klik bagian ini. Oke. Nah, kita bisa upload gambarnya. Oke, Bapak Ibu bisa upload ya. Upload gambar dari PC kita ya dengan cara mengklik upload. Nah, tapi karena saya sudah pernah upload, saya mau gambarnya itu tidak petak saja. Kalau petak aja kan terkesan membosankan, maka saya bisa pilih shape. Ya, kita pilih shape di sini, kemudian kita pilih frame ya, frame. Saya mau gambarnya bulat ya, jadinya bulat. Kemudian kita pilih nih gambar yang mau kita masukkan, misalnya di sini ayam goreng. Maka kita tunggu, maka akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Nah, kemudian saya mau tambahkan lagi, di sini ada mie goreng nih. Mie goreng saya tambahkan dengan bentuk yang sama, tapi gambarnya beda ya. Oke, saya ambil lagi ini. Oke, akan masuk lagi dia. Nah, kemudian yang terakhir ada minuman berwarna. Oke, jadi kita harus buat langkahnya itu satu per satu. Makanya kita membutuhkan naskah dari media yang akan kita buat agar kita tidak bingung lagi. Oke.
Oke, nah setelah muncul gambar-gambar ini, kita letakkan kapan dia harus keluar ya atau masuk. Misalnya gambar pertama ini saya mau masuk di detik ke 3,5. Gambar kedua masuknya di detik 4,5 dan gambar ketiga masuknya di detik 5,5. Nah, durasinya ini ternyata bisa lebih kurang 9 detik atau mungkin kecil dari 9 detik, misalnya 8 detik ya. Boleh kita kurangi. Nah, sekarang saya mau coba masukkan musik latar ya. Kita klik sound ya, sound di sini. Oke. Nah, kita klik sound. Oke, di sini kita bisa add musik ya atau kita bisa tambahkan musik ya, musik latar, atau mungkin kita bisa tambahkan video rekaman suara kita atau rekaman suara kita ya. Nah, karena kita harus ingat bahwa kita mengaksesnya yang free, maka kita cuma bisa mengklik yang free sound atau musik yang gratis. Maka kita bisa pilih, misalnya saya pilih yang pertama ini ya, di data word. Oke, coba kita pilih ya. Maka kan keluar dialog seperti ini ya, dialog seperti ini. Nah, ini saya udah isi tadi musik latarnya. Nah, coba sekarang kalau dialognya itu kita putar ya, kita putar musik ini. Oke, nah karena dia musik latar, maka tidak perlu suaranya itu volumenya full. Kita cukup sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi kita saja. Nah, kemudian sudah saya masukkan musik latar, saya mau coba masukkan rekaman suara saya ketika saya mengatakan narasinya. Nah, oke, kita coba ya. Kita klik aja yang ini ya, yang gambar sound. Kemudian kita tambahkan add ya. Kemudian kita klik record ya. Oke, kemudian kita coba klik start record. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa di sini harus kita aktifkan current slide. Artinya rekaman kita ini hanya berlaku untuk slide pertama saja. Nah, dalam pembuatan rekaman suara ini kita harus ingat bahwa karena slide kita ini maksimal durasi untuk slide pertama itu hanya 7 detik, maka rekaman kita harus kurang dari 7 detik. Nah, kita coba ya, kita mulai. Assalamualaikum Ananda. Bertemu lagi dalam pelajaran zat aditif bersama Ibu Guru Eka. Oke, pas ya, kurang dari 7 detik. Kita coba save. Kita tambahkan di sini nama filenya slide 1. Kita simpan. Maka kalau kita coba mainkan secara bersamaan. Assalamualaikum Ananda. Bertemu lagi dalam pelajaran zat aditif bersama Ibu Guru Eka. Oke. Nah, kalau seandainya bagaimana sih tampilan dari slide-nya akan jadi seperti apa? Kita bisa klik ini ya. Assalamualaikum Ananda. Bertemu lagi dalam pelajaran zat aditif bersama Ibu Guru Eka. Kenapa kamu membeli makan? Oke, nah sekarang begitu juga kalau kita mau masukkan rekaman suara untuk slide kedua. Nah, misalnya saya ulang yang ini ya, saya hapus. Kita tambahkan lagi di sini. Kita mulai dari record. Biar mudah kita lihat tampilan akhir dari teksnya ya. Teksnya itu seperti apa. Oke, kita klik record. Kita start record. Kemudian kita tunggu. Pernahkah kamu membeli makanan dan minuman seperti mie goreng, ayam goreng, dan minuman berwarna ini? Oke, pas ya. Kurang dari 9 detik. Kita save, kita kasih nama slide kedua. Oke. Bagaimana sih tampilannya? Oke, kita coba cek ya tampilannya. Keluar ya? Coba kita cek di sini. Oke. Oh ya, kita harus ingat ya bahwa kita mulainya dari 0. Pernahkah kamu membeli makanan dan minuman seperti mie goreng, ayam goreng, dan minuman berwarna ini? Oke ya. Nah, begitulah cara pembuatannya. Nah, kita bisa juga menambahkan animasi video di sini ya. Tapi sekarang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jangan lupa
setiap pekerjaan kita save. Nah, setelah kita save, jangan lupa kita preview dulu. Nah, kita preview. Assalamualaikum Ananda. Ketemu lagi dalam pelajaran zat aditif bersama Ibu. Pernahkah kamu membeli makanan dan minuman seperti mie goreng, ayam goreng, dan minuman berwarna ini? Oke, nah kalau sudah fix ya hasil kerjaan kita, maka kita bisa ekspor. Nah, oke, kita ekspor. Kita tunggu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah nanti kita ingin publish-nya itu ke YouTube atau ke yang lainnya ya, atau media sosial lainnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu aja. Misalnya kita bisa upload video kita itu ke Facebook ataupun ke YouTube. Nah, di SlideShare itu kita tidak bisa upload karena ini kita menggunakan yang free atau yang gratis. Tapi kalau kita menggunakan Powtoon yang Pro, maka kita bisa upload ke SlideShare. Nah, kemudian di sini juga kita tidak bisa mendownloadnya dalam format MP4 ya, karena kita menggunakannya yang free. Oke, misalnya ya, kita pilih YouTube. Kita pilih YouTube. Oke, nah di sini akan diminta apakah kita sudah punya akun YouTube atau belum. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya ya. Saya sudah punya. Kemudian kita bisa pilih privasinya apakah dipublish atau tidak. Nah, misalnya kita public, kita klik next. Oke, kategorinya di sini kita pilih education ya. Kemudian bisa kita tambahkan deskripsi, kita klik next lagi. Nah, kemudian kita upload ya, upload. Oke, nah jika kita sudah selesai menguploadnya, akan ada notif di sini bahwa penguploadan kita itu sudah sukses. Nah, kita akan bisa melihat hasil uploadan kita di akun YouTube kita. Oke, nah demikianlah tutorial dari pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Powtoon. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.